Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkomunikasi dan dapat melakukan perkuliahan dari ini tanpa halangan apapun. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fajar, MPD, selaku dosen pengampu bimbingan konseling dalam semester 4 ini. Tak lupa teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 12 izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Ida Karomatul Zulfa dengan NIM 2319078, kemudian Noviana Dayuvita dengan NIM 2319086, Indah Nursa Fitri NIM 2319090, dan Miratul Hani dengan NIM 2319106. Kami kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja materi bisa disimak dari penjelasan pemateri. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling di MI atau SD. Nah, pelaksanaan utama program bimbingan dan konseling adalah guru bimbingan dan konseling atau konselor. Penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di SD atau MI atau SDLB adalah guru kelas. Sedangkan penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK adalah guru bimbingan dan konseling. Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling pada SD, MI atau SDLB, guru kelas sebagai pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling di SD, MI atau SDLB, melaksanakan layanan orientasi, informasi, penempatan, dan penyaluran, serta penguasaan konten dengan cara menginvasikan materi layanan bimbingan dan konseling tersebut ke dalam pembelajaran mata pelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi pelaksanaan bimbingan konseling. Fungsi pelaksanaan bimbingan konseling itu ada 4. 1. Fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman membantu siswa agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungan. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang keempat, fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Fungsi pengembangan dan pemeliharaan ini terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi peserta didik. Tujuan pelaksanaan bimbingan konseling. Tujuan pelaksanaan bimbingan konseling ada 2. 1. Tujuan umum, yang kedua tujuan khusus. Tujuan umumnya itu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selanjutnya tujuan khusus. Tujuan khususnya yaitu membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Materi selanjutnya adalah penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, dalam penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah ini ada 4 fase menurut Gibbers dan Henderson. Fase-fase tersebut adalah fase perencanaan, fase penyusunan, fase pelaksanaan, dan yang terakhir adalah fase penilaian. Yang pertama ada fase perencanaan. Nah, fase ini memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak, terutama keterlibatan orang tua. Keterlibatan ini diperlukan untuk merumuskan kebijakan bimbingan.
Yang kedua ada fase designing atau penyusunan. Nah, fase ini memerlukan keterlibatan dari komite atau koordinator. Nah, siapa itu? Nah, komite atau koordinator itu seperti guru bimbingan serta staf untuk menentukan keputusan. Yang ketiga ada pelaksanaan program. Nah, pelaksanaan program ini harus fokus pada tujuan untuk membantu mencapai perkembangan program. Dan yang terakhir adalah evaluasi program. Nah, evaluasi program ini merupakan tahap paling akhir untuk mendapatkan umpan balik dari setiap fase yang telah dilaksanakan, yaitu fase perencanaan, fase penyusunan, dan fase pelaksanaan. Selanjutnya ada pelaksanaan program bimbingan konseling. Di antaranya ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan, layanan penyaluran, dan layanan penguasaan. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik dalam memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, budaya sekolah, dan ruang lingkup yang dipelajari. Kemudian ada layanan informasi. Layanan ini memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, dan pendidikan lanjutan. Kemudian ada layanan penempatan dan penyaluran. Kedua layanan ini saling berkaitan, yang dimana dalam layanan ini memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, seperti kelompok belajar. Kemudian yang terakhir ada layanan penguasaan. Layanan ini membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Materi selanjutnya ada komponen struktur program bimbingan konseling. Struktur program bimbingan konseling diklasifikasikan ke dalam 4 jenis, yaitu layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan layanan dukungan sistem. Yang pertama ada layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada semua siswa melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu perkembangan dirinya secara optimal. Kemudian ada layanan responsif. Layanan ini merupakan pemberian bantuan kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Kemudian ada layanan perencanaan individual. Layanan ini diartikan sebagai proses bantuan kepada siswa agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depannya. Kemudian yang terakhir ada layanan dukungan sistem. Layanan ini merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen yang dilakukan secara tidak langsung, seperti memberikan bantuan kepada siswa atau memfasilitasi kelancaran perkembangan siswa. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada materi yang kurang dipahami, bisa ditanyakan pada forum diskusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.